menangis di sudut kantor polisi. Tak berdaya saat petugas meminta 5 juta rupiah untuk membebaskan cucunya yang ditahan tanpa alasan. Tapi mereka tidak tahu, nenek ini punya cucu lain. Seorang prajurit Kopassus yang tak akan tinggal diam. Saat ia datang, suasana pun berubah. Dari angkuh menjadi ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah selengkapnya. Selamat menyaksikan. Malam di Kediri berdenyut dengan kehidupan yang berbeda. Lampu jalanan berpendar redup, seperti mata yang setengah terjaga. Di sekitar terminal Joyoboyo, suara deruk knalpot bising membelah udara, menandakan ajang balap liar yang sedang memuncak. Anak-anak muda berkumpul, beberapa bertaruh, beberapa sekadar menonton. Di antara kerumunan itu, seorang remaja bernama Arga berdiri di tepi jalan, kedua tangannya terselip di saku jaketnya. Matanya mengamati para pembalap yang bersiap di garis start, tapi wajahnya tak memancarkan antusiasme seperti yang lain. Ia tak tertarik pada adrenalin balap liar, hanya menemani seorang teman yang bersikeras ingin melihat langsung aksi para jagoan motor itu. Namun, dentuman suara sirene tiba-tiba merobek udara. Sekejap saja, suasana berubah kacau. Polisi datang seperti ombak besar yang menelan semuanya. Puluhan anak muda berlarian, beberapa nekat menerobos lalu lintas, beberapa lagi tertangkap tanpa sempat berkutik. Arga tidak sempat berpikir panjang. Tangannya baru saja terangkat untuk memberi isyarat bahwa ia hanya menonton. Tapi sebuah tangan kasar sudah mencengkeram lengannya. Ikut. Jangan banyak alasan. Bentak seorang polisi berseragam gelap. Saya nggak balapan. Pak, saya cuma nonton. Suara Arga tercekat. Tapi jawabannya hanya disambut dengan tawa dingin. Semua juga bilang gitu. Ayo, masuk ke mobil. Arga bisa merasakan darahnya mendidih. Tapi ia tahu lebih baik diam. Melawan takkan mengubah apapun. Ia didorong ke dalam mobil patroli yang penuh dengan anak-anak muda lain. Beberapa dari mereka masih mengenakan helm, beberapa wajahnya pucat, sebagian lagi tampak pasrah. Di kantor polisi, situasi lebih buruk dari yang dibayangkan. Puluhan remaja dijejalkan ke satu ruangan sempit, duduk di lantai yang dingin. Beberapa masih meratap, beberapa mencoba menghubungi keluarga mereka. Arga merogoh sakunya, tetapi ponselnya sudah dirampas. Ia menghela napas, berusaha meredakan amarah yang mulai menyusup ke pikirannya. Beberapa polisi berbincang di sudut ruangan, suaranya cukup keras untuk didengar para tahanan sementara itu. 5 juta. Kalau mau bebas, suruh orang tua mereka datang bawa uang. Kalau nggak ada duit, ya tinggal lama di sini. Arga mengepalkan tangannya. 5 juta. Itu jumlah yang tak mungkin bisa dikeluarkan keluarganya begitu saja. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan yang bahkan tak cukup untuk biaya sekolah adik-adiknya. Satu-satunya yang bisa ia harapkan hanya satu orang. Nenek Surti, perempuan tua yang selama ini membesarkannya dengan tangan penuh kasih, yang selalu menyambutnya dengan senyum meski hidupnya penuh kekurangan. Tapi bagaimana mungkin neneknya bisa mendapatkan 5 juta? Malam itu, Arga hanya bisa menunggu, duduk di lantai dingin dengan harapan tipis. Sementara di sudut kota, seorang nenek tua baru saja mendengar kabar yang membuat langkahnya gemetar. Malam yang tenang di Semen, Kediri, baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Dini hari di Kediri, jalanan masih sunyi, hanya sesekali kendaraan melintas dengan lampu sorot yang menusuk gelap. Udara malam dingin menggigit, tapi seorang wanita renta tetap berjalan tertatih. Langkahnya tak tergesa, tetapi penuh dengan beban. Nenek Surti. Ia baru saja tiba di depan kantor polisi, tempat cucunya ditahan. Perjalanan dari Semen ke kota sudah cukup melelahkan bagi tubuh rentanya, tetapi hatinya jauh lebih lelah. Sejak mendapat kabar bahwa Arga ditangkap, ia tidak bisa tidur. Perempuan tua itu tidak punya kendaraan, tidak punya uang lebih untuk menyewa ojek. Jadi ia berjalan kaki sejauh yang bisa ia tempuh sebelum menumpang truk yang kebetulan lewat. Di tangannya tergenggam erat sebungkus kain kecil. Isinya bukan barang berharga, melainkan beberapa lembar uang lusuh yang ia kumpulkan selama ini. Uang dari hasil menjual pisang di pasar, dari upah membersihkan rumah tetangga, dari belas kasih orang-orang yang masih peduli padanya. Saat memasuki halaman kantor polisi, ia melihat beberapa orang tua lain duduk di bangku panjang. Wajah mereka lelah dan muram.
Suasana di dalam mencekam, cahaya neon di langit-langit memberikan kesan dingin dan tak bersahabat. Ia melangkah mendekati meja petugas dengan tubuh gemetar. Seorang polisi berpangkat rendah yang duduk di balik meja menatapnya dari atas ke bawah, ekspresinya datar, seperti bosan menghadapi kasus yang sama setiap malam. "Ada keperluan apa, Bu?" Suara itu terdengar malas, seakan tak ingin diganggu. Nenek Surti menarik napas panjang sebelum menjawab dengan suara yang pelan tetapi jelas. Saya mau jemput cucu saya. Namanya Arga." Polisi itu mendengus pelan, lalu menggeser daftar nama di atas mejanya. Setelah menemukan nama Arga, ia mendongak dan menatap nenek tua itu dengan senyum miring. "Cucumu kena razia balap liar, Bu. Kalau mau bebas, harus bayar 5 juta. 5 juta. Angka itu seperti palu godam yang menghantam dada nenek Surti. Ia sudah menduganya. Sudah mendengar dari beberapa orang tua yang pulang dengan tangan kosong. Tapi tetap saja, mendengar langsung dari mulut polisi itu membuat kakinya melemas. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan kain kecilnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Ia merapikannya dengan cermat, lalu mendorongnya ke arah polisi itu. Ini yang saya punya. Nak, tolong bebaskan cucu saya." Polisi itu menatap uang di meja. Lalu ia tertawa kecil. Tatapan sinisnya menusuk seperti pisau. "Bu, ini bahkan gak sampai 1 juta. Apa ibu pikir kantor polisi ini tempat amal?" Tawa kecil dari polisi lain di sekitar meja menyusul. Beberapa dari mereka bahkan saling berbisik, menahan tawa seolah melihat pemandangan yang menggelikan. Nenek Surti merasa kepalanya berputar. Ia tahu uangnya tak cukup, tetapi harapannya sedikit pun tak berkurang. "Saya nggak punya uang lebih. Nak, tolong." Polisi itu menggeleng, masih dengan senyum sinis di wajahnya. "Kalau nggak ada uang 5 juta, jangan mimpi bisa bawa cucumu pulang." Kata-kata itu memukulnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Nenek Surti menatap wajah-wajah di sekitarnya, mencari secercah belas kasihan, tetapi hanya menemukan ekspresi datar dan penuh cemooh. Lututnya terasa lemas. Ia berjalan pelan ke sudut ruangan, duduk di lantai dingin dengan punggung bersandar di dinding. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara malam yang menyelinap masuk dari jendela, tetapi juga karena ketidakberdayaan yang membebaninya. Air matanya jatuh perlahan. Tak ada yang peduli. Tak ada yang menawarkan bantuan. Ia hanya seorang wanita tua yang tak punya uang, tak punya kekuatan untuk melawan sistem yang sudah rusak. Tetapi, di tengah keputusasaan itu, ada satu orang yang belum ia hubungi. Dengan tangan bergetar, ia merogoh kantong bajunya, mencari ponsel kecil yang sudah usang. Dengan mata berkabut oleh air mata, ia menekan nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali. Kemudian suara berat yang tegas terdengar di seberang sana. "Halo, Nek?" Itu suara Bara, cucu sulungnya. Anak yang bertahun-tahun lalu pergi meninggalkan desa kecil mereka untuk mengabdi pada negara. Seorang prajurit, seorang Kopassus. Suara yang dulu selalu ia dengar dengan bangga, kini terdengar seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan suara bergetar, Nenek Surti akhirnya berkata, "Bara, tolong. Arga ditahan polisi, mereka minta 5 juta. Ada keheningan di ujung telepon. Lalu suara Bara terdengar lagi, lebih rendah, lebih dingin. "Siapa yang minta uang itu, Nek?" Nenek Surti tidak bisa menjawab. Hanya air matanya yang terus jatuh, membasahi kerutan di wajahnya yang rentah. Malam itu, ia tidak tahu bahwa panggilan teleponnya akan mengubah segalanya. Di sudut ruangan kantor polisi yang dingin, Nenek Surti masih terduduk lemas. Kepalanya tertunduk, tubuhnya sedikit bergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena perasaan putus asa yang semakin menyesakkan dadanya. Matanya nanar menatap ponsel kecil di tangannya. Layar usangnya menampilkan satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Bara. Bara, cucunya yang lain. Berbeda, Bara sudah lama meninggalkan Kediri. Sejak kecil, ia memang berbeda, tegas, pendiam, dan tidak suka diperlakukan tidak adil. Ketika lulus sekolah, ia memilih jalan yang sulit, bergabung dengan militer. Dan bukan sekadar tentara biasa,
Bara sekarang adalah prajurit Kopassus. Ia hampir tidak pernah pulang. Tugasnya selalu membawanya jauh dari rumah. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nenek Surti meneleponnya. Tut, tut. Nada sambung terdengar. Harapannya sempat meredup, takut jika cucunya itu tak menjawab. Namun, setelah 3 kali nada sambung, suara berat yang sudah lama tidak ia dengar akhirnya menyahut. Halo, Nek. Nenek Surti terdiam sejenak. Suara itu, meski jauh, tetap terdengar akrab. Bara. Suaranya gemetar, seolah setiap kata yang keluar adalah usaha berat. Arga ditahan polisi, Nak. Sejenak, hening. Bara tidak langsung merespons. Kenapa? Suaranya terdengar tajam, tetapi tetap terkontrol. Nenek Surti menarik napas panjang, lalu menceritakan segalanya, tentang razia balap liar, tentang bagaimana Arga tidak ikut balapan tetapi tetap diciduk, dan bagaimana polisi meminta uang tebusan 5 juta rupiah agar bisa membebaskannya. Suaranya semakin serak saat mengulang kata-kata yang tadi diucapkan polisi. Kalau nggak ada uang 5 juta, jangan mimpi bisa bawa cucumu pulang. Di seberang telepon, Bara masih diam. Heningnya justru lebih menyeramkan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara lagi, dan kali ini suaranya lebih rendah, lebih dingin. Siapa yang meminta uang itu? Nenek Surti terisak. Mereka semua polisi di sini. Ada tarikan napas dalam dari Bara. Nek, sabar. Jangan lakukan apa-apa dulu. Tunggu aku. Aku akan datang. Nada suaranya terdengar begitu tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya, amarah yang mendidih. Di tempat lain, di sebuah kota yang jauh dari Kediri, Bara menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Matanya menyipit, dan tangannya mengepal. Ia duduk di barak militer sederhana, lampu redup menerangi ruangan yang dipenuhi peralatan tempur. Baru tadi siang ia kembali dari misi pelatihan. Tubuhnya masih lelah, tetapi semua itu seketika lenyap ketika mendengar suara neneknya. Darahnya mendidih. Ia tidak terkejut polisi melakukan pemerasan seperti itu. Ia sudah sering mendengar cerita semacam ini. Tapi kali ini berbeda. Ini menyangkut keluarganya. Ini menyangkut neneknya. Bara mengembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia melirik jam di dinding, hampir pukul 2 pagi. Tanpa berpikir lama, ia meraih ponsel lagi dan menekan nomor seseorang. Seseorang yang ia tahu bisa membantunya menyelesaikan ini. Panggilan tersambung. Halo? Suara di seberang terdengar mengantuk, tetapi langsung berubah waspada ketika mendengar suara Bara. Aku butuh bantuan, kata Bara dengan nada dingin. Aku harus ke Kediri. Sekarang. Ada apa? Bara mengembuskan napas tajam. Polisi menangkap adikku, dan mereka minta tebusan 5 juta. Aku tak bisa membiarkan ini. Suara di seberang langsung terdiam, lalu menghela napas panjang. Kita berangkat dalam 15 menit. Bara menutup telepon. Di dalam dirinya, badai sudah siap meledak. Ia tidak peduli siapapun yang terlibat. Tidak peduli pangkat atau jabatan. Malam ini, ia akan memastikan tidak ada satupun orang yang bisa mempermainkan keluarganya. Di kantor polisi, Kediri, Nenek Surti masih duduk di sudut ruangan, memeluk tubuhnya sendiri untuk melawan dingin. Matanya sembab, napasnya tersengal. Beberapa kali ia mencoba berbicara lagi dengan polisi di meja, tetapi hanya mendapat tatapan dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Ia tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu. Tapi satu hal yang pasti, Bara sedang dalam perjalanan. Di depan kantor polisi Kediri, suasana malam yang dingin terasa semakin mencekam. Bara turun dari motor yang membawanya, langkahnya tegap, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Jaket hitamnya sederhana, tidak mencolok, tetapi ada sesuatu dalam caranya berjalan, cara seorang prajurit yang terbiasa bergerak di medan berbahaya. Tatapan matanya tajam saat melihat bangunan tua itu, dengan beberapa polisi yang berjaga di depan. Mereka tampak santai, bahkan tertawa pelan sambil merokok, seolah malam ini hanyalah malam biasa. Mereka tidak sadar bahwa badai baru saja datang ke dalam wilayah mereka. Tanpa ragu, Bara melangkah masuk.
Di dalam kantor polisi, Nenek Surti masih duduk di sudut ruangan, tubuhnya sedikit membungkuk karena kelelahan. Beberapa kali ia memejamkan mata, tetapi tidak bisa tidur. Hatinya masih gelisah. Ketika pintu kantor polisi terbuka dan suara langkah kaki terdengar mendekat, ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya melebar saat melihat Bara berdiri di ambang pintu. Prajurit itu sudah tiba. Sejenak, hati neneknya lega. Tapi kemudian ia merasa tegang, karena ia tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan disukai polisi di ruangan ini. Bara melangkah masuk tanpa menghiraukan siapapun. Matanya langsung mencari satu orang, Nenek Surti. Saat melihat kondisi neneknya yang lelah, pakaian lusuhnya, serta air mata yang masih tersisa di wajah keriput itu, dadanya terasa panas. Perlahan, ia berlutut di hadapan neneknya. "Nek," suaranya pelan, tetapi dalam. Nenek Surti menggenggam tangan Bara dengan erat, bergetar. "Bara, akhirnya kau datang." Mata prajurit itu melembut sebentar, tetapi kemudian kembali tajam. Ia berdiri, menoleh ke arah meja jaga. Di sana, beberapa polisi duduk santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan perut buncit, memandang Bara dengan malas. "Kau siapa?" tanyanya dengan nada meremehkan. Bara tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, tatapannya dingin dan tajam seperti pisau. "Di mana adikku?" Polisi itu menyeringai kecil. Ia menatap rekan-rekannya, seolah menahan tawa. "Adik? Oh, kau maksud bocah yang ikut balapan liar tadi malam? Dia ada di belakang. Tapi kalau mau bawa pulang, kau tahu aturannya." Bara masih diam. Polisi itu mencondongkan tubuhnya ke depan. 5 juta. Kalau nggak ada uang, jangan banyak omong." Di sudut ruangan, Nenek Surti menggigit bibirnya. Ia tahu, Bara tidak akan tinggal diam. Prajurit itu melangkah lebih dekat. Ia berhenti tepat di depan meja. Matanya mengunci pandangan polisi yang tadi berbicara. Lalu, dengan suara rendah dan tenang, ia berkata, "Aku ulangi sekali lagi, di mana adikku?" Keheningan menyelimuti ruangan. Nada suara Bara tidak meninggi, tidak membentak. Tetapi justru karena itulah suasana berubah. Beberapa polisi yang awalnya santai mulai melirik satu sama lain, merasa ada yang aneh dengan pria ini. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, sesuatu yang membuat udara tiba-tiba terasa lebih berat. Namun, polisi buncit tadi masih bersikap arogan. Ia menyeringai, "Aku sudah bilang, kalau nggak ada uang." Brak! Sebelum kalimat itu selesai, Bara menggebrak meja dengan telapak tangannya. Tidak keras, tidak kasar, tetapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Bara mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata polisi itu. "Dengar baik-baik," katanya pelan. "Aku tidak suka mengulang pertanyaan." Wajah polisi itu berubah. Mendadak, ia merasa ada sesuatu yang salah. Tatapan pria ini terlalu tenang, terlalu percaya diri. Seorang polisi lain, yang duduk di sudut, tiba-tiba menyipitkan mata, menatap Bara lebih seksama. Kemudian, perlahan, ekspresinya berubah dari bingung menjadi waspada. Bukankah dia?" Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Bara sudah berbicara lagi. "Beri aku akses ke ruang tahanan. Sekarang." Polisi buncit itu menelan ludah. Seketika, arogansinya runtuh. Ia melirik rekan-rekannya, seolah meminta dukungan. Tetapi yang ia temukan justru tatapan cemas dari mereka. Salah satu polisi yang lebih muda berbisik, "Pak, saya rasa kita tidak seharusnya macam-macam dengan dia." Tetapi polisi buncit itu masih berusaha keras mempertahankan harga dirinya. Aku tidak peduli siapa kau. Kalau mau main kasar, aku panggil komandan." "Silakan," Bara memotong dengan tenang. Polisi itu membeku. Bara menyelipkan tangannya ke dalam jaket. Sejenak, semua orang di ruangan menegang, berpikir ia akan mengeluarkan sesuatu. Tetapi yang ia keluarkan bukan senjata, melainkan sebuah kartu identitas. Ia meletakkannya di atas meja, dengan posisi menghadap ke atas agar semua orang bisa melihat.
Ketika polisi buncit itu menunduk dan membaca tulisan di kartu itu, wajahnya langsung pucat. Kopassus. Terdengar suara napas tertahan dari beberapa polisi di ruangan. Mereka menatap pria di depan mereka sekali lagi, tetapi kali ini dengan pandangan berbeda. Tidak lagi meremehkan, tetapi dengan takut. Bara tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunggu. Polisi buncit itu menelan ludah keras-keras. Tangannya gemetar saat mengambil kartu itu dan mengamatinya lebih dekat, seolah berharap ada kesalahan. Tapi tidak ada. Nama di sana jelas terbaca. Bara Wicaksana, Satuan Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Di sudut ruangan, seorang polisi muda berbisik dengan panik kepada rekannya. "Brengsek, kita berhadapan dengan Kopassus. Kenapa tidak ada yang bilang dari tadi?" Bara menyandarkan tangannya di meja, menatap polisi buncit itu dengan ekspresi datar. "Aku ulangi satu kali lagi," katanya. "Buka ruang tahanan. Sekarang." Tidak ada yang berani menolak kali ini. Polisi buncit itu langsung berdiri, berjalan dengan langkah kaku menuju ruangan belakang. Nenek Surti hanya bisa menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Bara tidak menoleh ke arahnya, tetapi suara lembutnya terdengar. "Nek, sebentar lagi Arga akan keluar." Dan saat itulah, ketegangan di kantor polisi mencapai puncaknya. Ruangan itu mendadak sunyi. Beberapa detik lalu, mereka masih meremehkan pria yang berdiri di depan mereka. Sekarang, situasinya berbalik sepenuhnya. Polisi buncit yang tadi paling keras bicara, kini tampak seperti seseorang yang baru saja menelan sesuatu yang sangat pahit. Wajahnya berkeringat, tangannya gemetar saat membuka laci meja untuk mengambil kunci sel tahanan. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, seorang polisi lain tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menyipitkan mata, memperhatikan Bara lebih saksama. Ada sesuatu dalam cara pria itu berdiri, tenang, penuh kontrol, seolah dia tahu setiap inci ruangan ini. Bahkan, ada ketegangan terselubung dalam cara bahunya sedikit miring ke belakang, seperti seseorang yang selalu siap menghadapi serangan mendadak. Dan kemudian, ingatan itu datang. Tatapan khas pasukan khusus. Tatapan seorang prajurit yang sudah melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Polisi senior itu menegakkan tubuhnya. "Kau," suaranya bergetar. "Prajurit Kopassus." Bara hanya tersenyum tipis. "Aku tidak datang untuk bertanya dua kali." Sejenak, ruangan terasa semakin dingin. Polisi yang awalnya kasar mulai berkeringat dingin. Di luar, suara jangkrik terdengar sayup-sayup, seolah malam ikut menahan napas. Dari angkuh menjadi takut, polisi buncit itu mencoba mempertahankan ekspresi berani. Ia tertawa kecil, meski suaranya tidak lagi sekokoh sebelumnya. "Haheh, jadi kau tentara? Begitu?" Bara masih diam. Tidak ada ekspresi di wajahnya. "Jangan kira kau bisa mengancam polisi di kantor kami sendiri." Pria itu mencoba menunjukkan wibawanya. Tapi kemudian, Bara berbicara pelan, nyaris berbisik. "Kau tahu berapa detik yang kubutuhkan untuk melumpuhkanmu?" Mata polisi buncit itu membelalak. Bara perlahan menoleh ke polisi senior yang tadi mengenalinya. "Katakan pada rekanmu untuk menyerahkan kunci." Polisi senior itu menelan ludah. Ia melihat ke arah polisi buncit tadi, mantan koleganya yang kini tampak lebih mirip sapi gemetar ketimbang petugas hukum. Akhirnya, dengan gerakan tangan yang lemah, polisi senior itu memberi isyarat. "Serahkan saja." Suaranya nyaris terdengar seperti desahan putus asa. Polisi buncit itu menunduk, membuka laci meja dengan tangan bergetar, dan menyerahkan kunci kepada Bara. Bara menerimanya tanpa berkata-kata. Ia hanya melirik sekilas ke arah neneknya, yang sejak tadi duduk diam dengan wajah penuh kelegaan bercampur kekhawatiran. "Ayo, Nek," katanya pelan. Nenek Surti bangkit dengan hati-hati, tangannya sedikit bergetar saat meraih tangan cucunya. Ketika Bara melangkah menuju pintu sel tahanan, tidak ada satupun polisi yang berani menghentikannya. Bahkan, beberapa dari mereka mundur perlahan, seolah takut jika berada terlalu dekat dengan prajurit itu. Mereka datang dengan kesombongan, tapi mereka pergi dengan ketakutan. Dan malam itu, kantor polisi Kediri tidak akan pernah melupakan nama Bara Wicaksana.
Ruangan itu masih sunyi. Bara menggenggam kunci sel di tangannya, tapi dia belum terburu-buru membukanya. Dia melirik neneknya sejenak, memastikan wanita tua itu baik-baik saja, sebelum akhirnya menatap polisi senior yang tadi tampak mengenalinya. "Aku ingin melihat bukti." Suaranya tegas, dingin. Polisi yang lain saling berpandangan, tak tahu harus menjawab apa. "Bukti?" Polisi buncit yang tadi paling berisik mencoba mengulur waktu. "Bukti apa lagi? Jelas-jelas anak itu tertangkap di lokasi balap liar." Brak! Bara menampar meja dengan telapak tangannya. Tidak keras, tapi cukup membuat semua orang tersentak. "Bukti bahwa dia bersalah," katanya lagi. "Bukan karena dia ada di lokasi, tapi bukti bahwa dia ikut balapan." Polisi senior itu mengerjap. "Kamera CCTV?" bisiknya, hampir pada dirinya sendiri. Bara mengangkat dagunya. "Ya, kamera pengawas di sekitar terminal Joyoboyo." Ruangan mendadak lebih dingin. Kebenaran yang tak bisa ditutupi. Polisi senior itu terlihat ragu-ragu. Dia menoleh ke salah satu petugas di pojok ruangan yang sedang memainkan ponselnya. "Cek rekaman CCTV malam ini," perintahnya dengan suara tegang. Petugas itu, yang tadinya tampak tidak peduli, langsung tergagap. Siap." Dia dengan buru-buru mengakses sistem pengawasan lalu, membuka rekaman dari kamera yang menghadap ke jalan utama terminal Joyoboyo. Semua mata kini tertuju pada layar komputer di mejanya. Beberapa detik berlalu. Gambar hitam putih dari CCTV mulai bergerak. Puluhan motor terlihat berkumpul. Suara knalpot bising menggema. Sejumlah anak muda tampak sibuk berbicara. Sebagian lain bersiap di garis start, sementara sisanya hanya menonton. Dan di sudut layar, seorang remaja berdiri dengan tangan di saku, melihat kerumunan dengan ekspresi ragu. Arga. Dia tidak duduk di atas motor, tidak bersiap untuk balapan, hanya berdiri di antara penonton. Detik berikutnya, sirene polisi berbunyi. Panik terjadi di mana-mana. Semua orang berhamburan melarikan diri, termasuk Arga yang refleks ikut kabur meski tidak tahu harus lari kemana. Dan di sanalah, dalam rekaman itu, terlihat dua polisi menangkap Arga yang kebingungan. Arga tidak ikut balapan. Polisi yang memerasnya kini tidak bisa berkata-kata. Wajah yang pucat pasi. "Nah," Bara berdehem, menatap polisi buncit itu dengan tatapan tajam. "Sekarang, beritahu aku, di mana bukti bahwa Arga ikut balapan?" Polisi buncit itu tampak seperti ikan yang kehabisan air. Mulutnya membuka dan menutup, tapi tak ada suara yang keluar. "Aku." Ia menoleh ke polisi lainnya, berharap ada yang bisa menyelamatkan situasi, tapi tak seorang pun berani bicara. Polisi senior mendesah panjang. "Arga tidak bersalah," katanya akhirnya. "Dia hanya ada di tempat yang salah." "Lalu, siapa yang meminta 5 juta?" Bara bertanya dengan suara rendah. Polisi buncit itu mundur selangkah. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Bara melangkah mendekat. "Kau tahu konsekuensi memeras rakyat kecil," bisiknya tepat di telinga pria itu. Lutut polisi buncit itu bergetar. Wajahnya semakin pucat. Aku hanya apa?" Bara menyipitkan mata. "Hanya memanfaatkan kekuasaanmu? Hanya menekan orang-orang yang tak berdaya? Hanya menakut-nakuti seorang nenek tua demi uang?" Tidak ada jawaban. Polisi buncit itu tahu, apapun yang dia katakan, tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Bara menoleh ke neneknya. "Nek, ayo kita pulang." Nenek Surti masih duduk di kursinya, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Tapi sebelum mereka pergi, Bara menoleh sekali lagi ke polisi senior yang tadi membantunya membuka rekaman CCTV. "Aku harap ini tidak terjadi lagi," katanya pelan. "Karena jika aku mendengar hal seperti ini terulang, aku tidak akan datang dengan tangan kosong." Polisi senior itu menunduk, tahu persis apa maksudnya. Dan dengan itu, Bara meraih tangan neneknya dan melangkah keluar, meninggalkan kantor polisi yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Malam itu, hanya Arga yang terbebas, tapi juga keadilan yang akhirnya menang. Udara di dalam kantor polisi terasa semakin tegang. Bara masih berdiri tegak di tengah ruangan, tatapannya dingin menusuk.
Di tangannya, sebuah ponsel tergenggam erat. Jari-jarinya melayang di atas layar, siap menekan tombol panggil. "Baiklah," katanya pelan, tapi jelas. "Kalian tidak ingin mengakui kesalahan? Aku beri kalian satu pilihan terakhir." Polisi senior yang tadi tampak lebih berpengalaman menelan ludah. Dia tahu bahwa anak muda di hadapannya bukan orang sembarangan. Tatapan Bara terlalu tajam, terlalu percaya diri. "Siapa yang kau hubungi?" tanya polisi itu, suaranya sedikit gemetar. Bara mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar yang memperlihatkan sebuah nama. Letkol Eko Purnomo, salah satu perwira tinggi di Kesatuan Kopassus. Tapi yang membuat polisi semakin pucat bukan hanya itu. Tepat di bawah nama itu, ada kontak lain yang tertulis dengan jelas. Propam Polri. "Aku bisa memilih," Bara berkata santai. "Aku bisa menghubungi komandanku di Kopassus, atau langsung menghubungi Propam untuk melaporkan kalian." Polisi buncit yang tadi paling berisik kini berdiri seperti patung. Wajahnya sudah sepucat kertas. "Jangan gegabah, nak," polisi senior mencoba menenangkan. "Tidak perlu membawa masalah ini ke atasanmu atau Propam. Kami hanya mengikuti prosedur." "Prosedur?" Bara tersenyum miring. "Prosedur macam apa yang meminta 5 juta rupiah dari seorang nenek tua yang hanya ingin menjemput cucunya?" Keringat dingin mulai membasahi seragam polisi-polisi di ruangan itu. Bara menekan layar ponselnya. Tut, tut. Bunyi nada sambung terdengar. Polisi buncit itu akhirnya panik. Dia menoleh ke polisi senior dengan ekspresi putus asa. "Pak, kita tidak perlu ribut hanya karena satu bocah, kan?" bisiknya dengan suara bergetar. "Mending kita bebaskan saja sebelum ini makin besar." Polisi senior mengatupkan rahangnya. Dia jelas tak suka didikte, tapi keadaan tidak memihaknya. Dia mendesah, "Buka selnya." Tak butuh waktu lama. Salah satu petugas buru-buru berlari ke ruangan belakang, membuka kunci sel, dan memanggil Arga keluar. Remaja itu tampak linglung saat pintu sel terbuka. "Arga!" Suara nenek Surti bergetar, air matanya kembali menggenang. Bara hanya diam, menunggu sampai Arga keluar sepenuhnya dari dalam sel. Arga melangkah dengan ragu, menatap wajah neneknya yang basah oleh air mata. Lalu, ketika kesadarannya benar-benar pulih, dia berlari kecil dan langsung memeluk neneknya erat. "Nek!" Suaranya parau. Nenek Surti menangis dalam pelukannya. Bara menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Amarahnya masih membara, tapi dia mengendalikan dirinya. Dia melangkah ke arah polisi senior, menatapnya tajam. "Ingat ini baik-baik," katanya pelan, tapi penuh ancaman. "Aku akan menganggap masalah ini selesai, tapi jika aku mendengar kasus seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan hanya datang sendiri." Polisi senior itu menunduk, tidak bisa berkata-kata. Polisi buncit yang tadi sok berkuasa hanya bisa berdiri kaku di tempatnya, masih pucat seperti mayat hidup. Bara menarik napas panjang. Dia meraih bahu Arga dan menepuknya pelan. "Ayo pulang." Semua polisi di ruangan itu menegang. Di luar kantor polisi, udara malam masih terasa dingin. Lampu jalanan menerangi trotoar dengan cahaya kuning temaram. Bara berjalan di samping nenek Surti dan Arga, melangkah pelan menuju motor yang diparkir tak jauh dari sana. Sesampainya di motor, Bara berbalik menatap neneknya. "Nek, maaf." Nenek Surti mengerutkan kening. "Kenapa kau minta maaf, Nak?" Bara menunduk sedikit, suaranya lebih lembut kali ini. "Seharusnya aku datang lebih cepat. Seharusnya aku bisa mencegah mereka menyusahkan nenek." Nenek Surti menggeleng pelan. Dia meraih tangan Bara dan menggenggamnya erat. "Kamu sudah datang, Nak," katanya dengan suara penuh kasih sayang. "Dan itu sudah lebih dari cukup." Arga, yang masih terguncang dengan kejadian ini, akhirnya bicara. "Bang, kalau tadi Bang Bara nggak datang," suaranya bergetar. Bara menepuk bahunya. "Yang penting sekarang kau aman." Malam itu, mereka bertiga pulang dengan hati yang campur aduk. Ada rasa marah, ada kelegaan, tapi yang paling penting, mereka tahu keadilan masih bisa diperjuangkan. Dan Bara bersumpah dalam hatinya, dia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi.
Angin malam menyapu wajah mereka dengan lembut saat Bara, Arga, dan Nenek Surti berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Kantor polisi yang tadi terasa begitu mencekam kini hanya menjadi latar belakang dari sebuah perjuangan yang telah berakhir dengan kemenangan. Arga masih menunduk, kedua tangannya menggenggam ujung jaketnya dengan gelisah. Hatinya dipenuhi campuran perasaan lega, takut, dan bersalah. "Bang," suaranya lirih. "Aku bodoh. Aku seharusnya tidak ada di sana sejak awal." Bara menatapnya sejenak sebelum meletakkan tangan kokohnya di pundak adiknya. "Kau tidak bodoh, Arga." Suaranya tegas, tapi hangat. "Kau hanya kurang berhati-hati. Lain kali, jangan sampai memberi celah bagi orang-orang yang ingin menjatuhkanmu." Arga mengangkat kepalanya, menatap kakaknya dengan mata penuh rasa hormat. "Aku janji, Bang, aku nggak akan buat Nenek cemas lagi." Nenek Surti, yang sejak tadi diam, tersenyum kecil. "Kalian ini sudah seperti anak-anak yang baru saja dihukum di sekolah," ujarnya dengan nada lembut. Bara dan Arga menoleh ke arah nenek mereka, lalu saling pandang sebelum tersenyum tipis. Ada kehangatan dalam momen itu, sebuah kebersamaan yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun. Bara mengeluarkan motornya, sementara Arga membantu Nenek Surti duduk dengan nyaman. Malam terasa lebih tenang, seolah alam semesta ikut menghembuskan napas lega setelah ketidakadilan dipatahkan. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Bara menoleh ke arah kantor polisi sekali lagi. Dia tahu, keadilan malam ini mungkin hanya menang untuk satu kasus. Tapi di luar sana, masih banyak orang-orang lemah yang tertindas, yang dipermainkan oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum. "Bang." Arga memanggilnya, menyadarkan Bara dari pikirannya. Bara menghela napas dan memasang helmnya. "Tidak apa-apa, ayo pulang." Mereka pun melaju meninggalkan kantor polisi, membawa sebuah pelajaran penting, bahwa tidak ada yang berhak meremehkan orang kecil, dan bahwa kebenaran, betapapun sulitnya, harus selalu diperjuangkan. Di kejauhan, suara azan berkumandang, mengisi udara dengan ketenangan yang suci, seolah menjadi saksi bahwa di malam itu, keadilan akhirnya ditegakkan.